ribuan nyawa telah melayang. Rumah-rumah hancur, jalanan terputus, dan para penyintas gemetar di bawah guyuran hujan dan debu reruntuhan. Namun, bagi negara, tragedi ini seolah belum cukup besar untuk disebut sebagai bencana nasional. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada langkah darurat yang menunjukkan keseriusan. Yang ada hanyalah janji-janji kosong yang terdengar manis di ruang rapat dan layar televisi. Ini adalah sisi gelap dari psikologi birokrasi. Sebuah fenomena di mana nyawa manusia kalah penting dibandingkan prosedur, label, dan yang paling utama, citra. Bencana yang seharusnya menjadi krisis kemanusiaan yang harus segera ditangani, justru direduksi menjadi sekadar angka statistik yang bisa diabaikan. Para pejabat sibuk berdebat, saling melempar tanggung jawab, atau bahkan menutup pintu rapat-rapat bagi media yang mencoba melaporkan fakta di lapangan. Mereka lebih peduli untuk memastikan bahwa tragedi ini terlihat terkendali di mata publik, meskipun di lapangan ribuan manusia sedang berjuang antara hidup dan mati. Yang lebih ironis, tawaran bantuan dari luar negeri ditolak dengan alasan formalitas dan kedaulatan negara. Alasan-alasan ini terdengar begitu agung, tapi menjadi tameng yang menyembunyikan penderitaan rakyat yang kehabisan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung. Di sisi lain, aparat kepolisian dan tentara yang berada di garis depan, yang ingin sekali membantu, tangan mereka seolah terikat. Mereka terbentur oleh kebijakan dari atas dan tidak bisa mengambil keputusan cepat. Padahal setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Di tengah kekosongan tanggung jawab negara inilah, solidaritas rakyat muncul sebagai kekuatan penyelamat. Orang-orang biasa, dari berbagai penjuru, datang membawa bantuan, mengulurkan tangan, dan menjadi penopang bagi mereka yang kehilangan segalanya. Mereka mengisi lubang besar yang ditinggalkan oleh sistem. Sindiran paling pedas dari semua ini adalah bagaimana informasi disaring sebelum sampai ke telinga para penguasa. Laporan yang sampai ke meja presiden selalu diberi sentuhan positif. Angka korban diperkecil, status darurat ditunda, dan informasi dikontrol dengan ketat. Media yang mencoba kritis dibungkam, suara-suara sumbang dihalangi, dan ribuan nyawa yang hilang hanyalah angka statistik dingin yang gagal menggerakkan hati mereka yang berkuasa. Psikologi gelap ini menunjukkan satu hal yang mengerikan. Ketika negara menolak mengakui skala sebuah bencana, tragedi kemanusiaan berubah menjadi panggung sandiwara. Panggung di mana citra jauh lebih penting daripada keselamatan warganya. Para pejabat menjadi aktor yang memainkan perannya dengan baik, sementara rakyat menjadi korban ganda, korban bencana alam, dan korban dari kegagalan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Dan akhirnya, tragedi ini terus berlanjut dalam sunyi. Ribuan nyawa tetap hilang tanpa pengakuan. Solidaritas rakyat terus menjadi tulang punggung, dan negara, ironisnya, tetap absen. Mereka hanya hadir untuk memastikan citranya tetap bersih dan rapi di tengah puing-puing penderitaan. Jangan lupa subscribe untuk melihat sisi lain dari cerita yang seringkali tak terungkap. Terima kasih telah menonton.